Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakalan mereview tentang horor lagi ya. Jadi aku telah menyiapkan beberapa video lagi untuk kita review untuk sekarang ini ya. Jadi sebenarnya aku itu ya untuk mereview tentang video-video horor seperti ini ya, karena aku berani mereview karena aku pernah belajar di dunia spiritual ya. Jadi aku pernah belajar di dunia spiritual, aku juga pernah belajar di dunia kebatinan. Jadi di dunia paranormal tuh aku tahu gitu kan. Jadi yang mana kira-kira yang asli, yang mana kira-kira yang bukan asli gitu. Jadi di channel ini kita bakalan membuka pikiran kita ya, yang asli itu yang seperti apa, yang palsu itu yang seperti apa. Dan kita tidak usah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Derajat kita di dunia ini lebih tinggi dari mereka gitu kan. Jadi kita bakal langsung saja mereview videonya. Seperti apa videonya? Seperti ini. Oke, kita bakal masuk ke video pertama. Coba kalian perhatikan, itu ada suara nggak jelas ya, pokoknya suara yang aneh lah gitu kan, kayak teriak-teriakan. Pas orang itu buka itu nggak ada gitu. Jadi video ini banyak sekali ya, dapat dari teman-teman juga yang ngirim ini, ada di TikTok ya. Tuh, dia mendengar suara aneh gitu kan. Tapi dilihat-lihat ke bawah kemanapun suaranya itu di mana itu nggak ada orang yang teriak-teriak gitu. Oke, kita bakal membahas video ini. Jadi sebenarnya tentang video yang seperti ini ya, seperti ini bisa dibuat-buat ya, suara itu bisa dibuat-buat. Karena kenapa ya, di dunia spiritual itu ya, di dunia spiritual itu kalau andaikan ada suara dari makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus ya, atau jin, itu biasanya kalau manggil dia hanya manggil satu kali. Kalau teriak dia hanya teriak satu kali. Jarang banget dia bakalan manggil atau teriak itu mengeluarkan suara itu sampai 2 atau sampai 3 kali. Jarang banget ya. Karena kenapa? Yang pernah aku alami itu biasanya satu kali saja. Satu kali saja yang mereka keluarkan suaranya, seperti memanggil nama, seperti teriak, atau pengen permisi atau minta masuk. Kalau mengetuk pintu pun hanya sekali, tek gitu. Ya, jarang banget kalau mereka itu bakalan mengeluarkan suara berkali-kali, apalagi seperti ini. Ini juga bisa kita bilang editan, atau dia merekam suara kan, dia hidupkan speakernya, akhirnya timbullah suara seperti ini. Dia pura-pura untuk melihat mana kira-kira hasil suaranya, atau enggak memang ada orang yang mungkin mengalami depresi di daerah sana sehingga dia teriak-teriak, pas direkam nggak dapat ya tempatnya, karena mungkin dia sedikit sembunyi kan. Jadi pas direkam di mana tempatnya memang nggak dapat, karena dia juga merekam nggak keluar rumah kan, dia hanya keluar dari jendela saja gitu. Jadi untuk penjelasan video ini wajar saja ya, wajar saja ada suara-suara seperti itu ya. Jadi nggak ada yang unsur yang namanya makhluk halus atau jin atau sebagainya ya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video kedua ya. Oke, coba perhatikan video ini, pernah aku posting di Instagram aku ya. Coba kalian perhatikan, katanya efek itu bisa mendapat sesuatu. Nah, itu ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Pas dilihat apakah itu kebetulan atau enggak gitu kan. Tapi pas coba kita perhatikan, yang kita perhatikan ini ada aku screen ya, aku screenshot. Tuh, ketika ada bayangan memang seperti penampakan hantu, datar banget atasnya tuh, datar banget. Lurus sekali itu, lurus sekali. Kenapa ya lurus seperti itu? Bisa ya, ini bisa saja ya kita edit gitu kan. Ini kalau misalkan contohnya kalau pakai efek ini kan, kalau kita lihat di tangan tadi kan sudah nampak gitu kan. Sudah nampak tangan kita, sudah nampak bentuk tangan kita. Kalau ini dipakai di layar hijau, aku rasa juga bisa kok. Aku rasa juga bisa kalau kita lihat di layar hijau gitu. Karena kenapa? Ketika kita lihat itu bentuknya itu rapi sekali, atasnya itu berbentuk petak seperti itu ya. Ini bisa kok, kalau mau diedit bisa ya. Tapi kalau memang asli ya bagus. Bagus, berarti keberuntungan ini kan. Juga memang efek-efek seperti ini kan mirip sekali sama deteksi hantu ya, atau deteksi jin gitu, atau deteksi makhluk halus gitu. Mirip sekali. Tapi kalau menurut aku ini masih ada sedikit ranah editingnya. Jadi misalkan asli bagus, berarti mendapatkan keberuntungan gitu kan. Jadi terserah kalian itu mau percaya atau enggak gitu.
Jadi kalau kalian percaya, silakan kalian percaya. Kalau kalian tidak percaya, silakan tidak percaya. Dan jika kalian mempunyai pendapat penjelasan lain, silakan kalian komen di kolom komentar. Karena memang ya di channel ini kita membuka channel ini hanya untuk membuka pikiran kita agar kita itu lebih cerna dulu apa yang kita dapat, apa yang kita tonton itu kita cerna terlebih dahulu gitu. Oke, kita bakalan lanjut ke video berikutnya. Oke, ini dari Google Map. Ini dari Google Map. Ya, ini kayaknya rekam layar sih. Barak ya, itu di mana itu? Saya nggak tahu tempatnya di mana ya. Ini di Google Map, diperhatikan ya. Di Google Map itu coba kita lihat. Ada sosok apa ya di Google Map ini? Oke, di sana ketika kita lihat itu ada sepeda ya, ada orang pakai sepeda, tapi kayak merah-merah kayak mukanya itu frem gitu kan. Jadi kita perhatikan dulu ya, kita perhatikan ya. Oke, kita perhatikan di sana ada kayak anak kecil pakai sepeda ya. Nggak terlalu kecil sih ya. Ada kayak rambut merah juga, tapi ada kayak bayangan gitu kan, ada bayangan juga. Wajar sih Google Map gitu kan. Jadi ada sekilas mungkin difoto sama satelitnya. Ya ada yang mungkin jadinya berbayangan seperti itu gitu kan. Dan untuk muka ya wajar lah, Google Map itu memang sering menampakkan suatu hal yang nggak jelas gitu kan. Kadang aja ya dia itu merekam hal yang sudah lama gitu kan, sudah lama dan beda dari sekarang. Seperti bangunan orang dulu mungkin baru bangun setengah rumahnya sudah masuk di satelit sana, dan kita lihat yang sekarang ini rumah orang itu sudah berbentuk yang berbeda. Jadi kalau untuk masalah Google Map ya sering terjadi seperti ini, itu hal yang biasa saja ya, nggak ada yang namanya unsur hantu dan sebagainya. Karena kenapa, ketika kita lihat foto ini ya, video ini, kita lihat di sana ya gambar itu ada bayangannya ya. Kalau ada bayangannya berarti itu bukan hantu, itu adalah manusia. Kita lanjut ke video keempat. Oke, di video keempat ini ya, coba kita perhatikan. Itu Jakarta ya. Oh, Indonesia, ini Indonesia. Kayak ada pulau-pulau terpencil ya. Aku nggak tahu pulau apa itu. Coba kita perhatikan dulu ya. Mungkin teman-teman tahu ya nama pulaunya. Aku nggak jalan-jalan juga, nggak punya uang untuk jalan-jalan. Misteri dua sosok serem. Coba kita perhatikan. Perhatikan lagi. Oke, di sana coba kita perhatikan. Ada kayak dua sosok seram, bisa dibilang serem. Itu ya, itu seperti manusia ya. Ada yang di dekat pohon, ada yang di luar pohon. Tapi di sana coba kita perhatikan itu ada pohon ya, ada pohon di sana, ada pohon-pohon kecil. Mungkin ya pohonnya itu ya tanpa tersengaja mungkin berbentuk seperti itu kan. Coba kita perhatikan di video sebelumnya tadi kan ada bayangan itu bisa dua gitu, bayangan orang itu bisa dua gitu kan. Nah, jadi kalau untuk Google Map itu wajar sih yang hal-hal yang nggak jelas gitu kan. Karena kenapa, pas kita lihat di sini itu ada pohon, memang benar-benar ada pohon kecil di sana. Dua itu memang ada, benar-benar ada pohon kecil. Ya tanpa tersengaja ya, mungkin satelit Google Map akan ada bermasalah sedikit sehingga berbentuk seperti orang. Jadi untuk video ini ya, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara semuanya, jadi untuk video ini tidak ada unsur tentang penampakan atau sebagainya ya. Kalau penampakan itu beda lagi ya, bentuknya beda lagi kalau memang ada benar-benar penampakan. Jadi kalau aku kurang percaya sih. Kalau kalian percaya nggak apa-apa kalau kalian percaya. Karena kenapa, ini masih di Google Map juga kan. Jadi kita tidak terlalu bisa mempercayai Google Map juga. Karena kenapa, satelitnya juga nggak bisa merekam dengan hal yang benar-benar jelas. Apalagi anak kecil tadi bisa jadi dua bayangan gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman mau percaya nggak apa-apa, ada pendapat lain juga silakan kalian komen di komentar saja ya. Oke, kita bakal lanjut ke video terakhir, oke? Oke, lagi-lagi orang pegunungan ya, lagi-lagi orang pegunungan. Memang sering berbahaya ya kalau di pergunungan ini ya, tapi kita nggak usah takut sama mereka. Bahayanya itu ya bahaya, hati-hati aja nanti kita kecapean atau sebagainya. Coba kalian lihat di belakang itu tadi ada apa ya. Oke, coba kita perhatikan. Kita ulangi lagi videonya. Ini sedikit saya perbesar. Itu di belakang ya, di belakang sekali itu. Coba lihat, itu sudah saya lingkarin. Kalian perhatikan. Tuh, tiba-tiba ada yang nongol baju putih di sana. Ada yang aneh di video ini. Dia merekam temannya gitu kan. Oke, di sini aku bakalan menjelaskan hal yang pertama terlebih dahulu ya. Kita bakalan membahas anehnya terlebih dahulu ya. Oke, yang anehnya terlebih dahulu ini bisa dibilang penampakan, bisa ya.
ketika memang di pegunungan itu sering banget adanya penampakan, sering sekali adanya penampakan. Kenapa? Memang di sana tempatnya para jin dan makhluk halus itu memang di sana. Tempat jin dan makhluk halus itu yang saya tahu itu terutama rawa dan hutan. Itu yang paling banyak sekali, itu memang tempat mereka ya. Rawa dan hutan itu memang tempat mereka. Di sini ya kalau namanya pegunungan itu pasti ada hutan gitu kan. Dan juga seperti ada sosok penampakan tadi ya, seperti kuntilanak lah ya. Bisa dibilang ya memang sosok yang serem ya, memang sosok yang serem. Tapi kalau menurut aku ya, kalau untuk yang penampakannya oke lah, kalau penampakan ada yang seperti itu ada ya. Ada tapi nggak terlalu sering gitu ya. Yang hal seperti itu hanya hal-hal yang memang ini ya. Hal yang paling beruntung lah kalau memang ada yang seperti itu ya. Memang ada sih tapi tidak sering gitu kan tuh dapatnya. Tapi kalau untuk masalah editingnya bisa kok. Bisa ini seperti editing. Oke ya. Coba kalian perhatikan videonya. Kalian benar-benar perhatikan videonya ya. Kita ulangi satu kali lagi. Kalian perhatikan videonya. Oke, sosoknya itu ya bukan sebenarnya kalau coba kalian lihat ketika orang itu merekam itu harus lurus benar, harus pas-pasan benar arah sana gitu. Biasanya kalau dia mau merekam temannya nggak bakal lama seperti ini sih, pasti dia akan goyang-goyang ya. Kita bikin secara logis aja. Biasanya kita merekam teman kan nggak lurus seperti ini kan. Biasanya kita harus mencari sesuatu ya di mana tempat teman kita kan. Ini fokusnya lurus saja gitu kan. Temannya udah pergi tetap aja lurus sampai teman yang terakhirnya, sehingga itu kayak menunggu benar-benar ada penampakannya. Bisa kok diedit. Dengan apa? Temennya yang berpakaian tiba-tiba keluar dari tempat semak-semak seperti itu dan sosoknya itu seperti kuntilanak ya. Temannya mungkin bermake up seperti kuntilanak dan akhirnya mereka membuat video seperti itu. Bisa kok diedit ya. Jadi kalau mau percaya juga nggak apa-apa karena ada hal-hal yang seperti ini ada. Tapi kalau menurut aku jarang sih ada. Tapi aku masih ada 50-50 juga ya. Jadi untuk kalian yang percaya ya silakan percaya. Kalau kalian nggak mau percaya ya juga nggak apa-apa. Kita itu boleh mempercayai hal-hal seperti itu, boleh. Memang itu ciptaan Tuhan dan memang itu benar-benar ada. Tapi kita juga harus berpikir terlebih dahulu ya, yang asli itu seperti apa gitu kan. Tidak mungkin kan hal-hal yang tak kasat mata selalu menampilkan dirinya ya, apalagi dengan sekarang ini ya, dengan kehidupan kalian juga, kalian itu walaupun kalian percaya itu ada, kalian juga jarang banget bisa melihat itu kan gitu kan. Apalagi seperti membuat video ada penampakan seperti itu kan jarang banget gitu. Jadi untuk video ini mungkin sampai di sini ya teman-teman. Jadi jika kalian ada pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini lebih membuka pikiran kita agar kita itu lebih mencerna lagi apa yang kita tonton, apa yang kita dapat dari orang-orang ya. Atau di publik atau di media sosial itu kita tangkap dulu, kita gunakan akal dan logika kita dulu, baru kita boleh mempercayai atau tidaknya ya. Mungkin itu saja untuk teman-teman ya. Semoga channel ini lebih berkembang lagi, biar channel ini lebih cepat membuka pikiran-pikiran orang-orang yang mungkin mudah percaya ya ke hal-hal sana, dan kita bisa membantu mereka itu agar berpikir terlebih dahulu sebelum mereka percaya. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Sampai jumpa video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.